berdirinya GITJ itu adalah penginjil dari Belanda di SMP, yaitu Peter Jan, kemudian Kiai Ibrahim Tunggul Bulung. Awal mula terbentuknya 12 jemaat itu ada 2 dari penginjil DZW yang bercorak Mennonite yang disampaikan oleh Pak Peter Jan dari Belanda, dari DZW Belanda yang mengajarkan dan kemudian membina jemaat-jemaat di Jepara ya. Waktu itu beliau masih mantan muda, mantan baru ya. Dia sebenarnya seorang guru, dan ketika dia diutus ke Jawa, sebutannya waktu itu di seberang lautan, di daerah seberang lautan gitu ya, itu di Hindia Belanda waktu itu. Sebelum diutus dipersiapkan mendapat pendidikan teologi secara khusus di Belanda sana. Sebelum itu juga ada tawaran ke Demak atau ke Pasuruan, tetapi akhirnya dia di Jepara. Dia dari Semarang melalui perjalanan laut, naik kapal kecil gitu sampai ke Jepara. Gereja di Jawa lahir tumbuh berkembang di tengah budaya. Dimungkinkan Peter Jan kurang begitu pendekatan dengan adat istiadat dan budaya. Ini sehingga hanya menghasilkan beberapa orang, hanya 5 orang itu hasil pekabaran Injil dari Peter Jan. Peter Jan itu sangat semangat sekali dalam mengabarkan Injil. Waktu itu dia menulis sebuah artikel dengan judul Padha Mratobato Awit Kratone Swarga Wis Cedhak. Dan itu dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai hal yang bisa meresahkan masyarakat, terutama Jawa yang sudah beragama ya, Islam. Akhirnya izinnya pernah dicabut oleh pemerintah Belanda. Tapi Peter Jan tetap melakukan penginjilan, maksudnya pelayanan kepada jemaat-jemaat yang pernah diasuh, kemudian mereka rawat. Peter Jan wafat di Kayu Apu tahun 1904, kemudian dilanjutkan oleh putranya, namanya Peter Anthony Jan. Beliau merubah pola penginjilan dari bapaknya dengan cara mendirikan desa-desa Kristen. Seperti tinggalannya kan di Margorejo, Gusti Tayu itu. Kemudian di sana beliau mendirikan sekolah untuk umum. Kemudian jemaat, orang-orang yang datang ke situ kemudian menetap, itu diharuskan untuk mengikuti tata cara Kristen, misalnya tidak boleh bekerja hari Minggu. Jadi betul-betul seperti hidup seperti orang Kristen. Jadi Kiai Ibrahim Tunggul Bulung itu lahir dari salah satu bangsawan Mangkunegaran Surakarta yang lahir
kurang lebih tahun 1800. Ketika dewasa, beliau menjadi pamong praja atau domang di Kediri, Jawa Timur, karena itu masuk dari wilayah kekuasaan dari Kasunanan Surakarta. Kemudian ketika menjelang pecah perang Jawa, perang Diponegoro, beliau bergabung dalam Laskar Diponegoro dan ikut perang. Beliau sebagai salah satu komandan perang dengan pangkat Tolah, memimpin tidak kurang dari 450 prajurit. Dan singkat cerita hendak diasingkan di Makassar. Nah, dalam perjalanan itu sampai di Surabaya, beliau meloloskan diri dan naik ke Gunung Kelut, kemudian menjadi seorang pertapa. Nah, di sanalah ceritanya mendapatkan pencerahan, dan kemudian mendapatkan wahyu untuk pergi ke Ngoro untuk berguru pada Guru Kulen di Ngoro. Pada masa itu Kiai Kulen sudah sangat sepuh, diarahkanlah beliau untuk mendalami ilmu kekristenan kepada sendeling yang berada di Mojowarno, yaitu Jelesma. Menurut cerita tutur yang ada di Banyitowo, orang-orang tua pada saat itu, jadi ketika beliau mau bertemu dengan Jelesma, beliau menggunakan ilmu panglimunan, di mana orang memungkinkan orang untuk tidak melihat dan duduk di jendela. Tapi ketika jemaat sudah keluar, beliau ini bahasanya Jawa itu diawe, kemudian diminta untuk masuk. Nah, dari situlah beliau merasa ilmunya dikalahkan. Karena itu bersedia berguru dan mendalami ilmu kekristenan dari Jelesma selama 2 bulan di Mojowarno. Jadi setelah dari Jawa Timur atau wilayah Timur Jawa, beliau kembali kepada anak buahnya di Ngalapan Juwana dan para pengikutnya yang mau menerima keyakinan Kiai Ibrahim Tunggul yang baru, mereka diajak keluar. Nah, kemudian beliau sendiri berjalan ke barat, ke Kayuapu, jadi itu rombongan dari Jawa Timur. Kemudian beliau ke Jepara, bertemu dengan Tuan Yan atau Peter Yan. Peter Yan tidak bersedia membaptis karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Akhirnya Kiai Tunggul Wulung dibaptis oleh Tuan Jelesma di Mojowarno. Dia kembali ke Jepara, membuka lahan baru di Bundu dan sekitarnya, kemudian mendirikan jemaat di sana bersama dengan istrinya. Bentrok dalam pengertian bentrok fisik tentu tidak ya, gitu. Hanya pada waktu itu Kiai Ibrahim Tunggul Wulung memberi saran kepada Peter Yan, karena Peter Yan itu menumpang di tanah sewa jangka panjang milik Tuan Sukiyas, orang Armenia di wilayah Jumbring Jepara. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dengan perjalanan dari Ngoro, Mojowarno, itu adalah desa-desa Kristen dengan sistem babat hutan, kemudian dijadikan tempat tinggal. Beliau sebagai orang Jawa tentu tidak asing dengan pembabatan hutan untuk dijadikan tempat tinggal yang baru. Tuan Yan tentu tidak serta-merta mengiyakan, karena pada masa itu untuk seorang sendeling untuk pindah tempat itu izinnya harus sampai ke Gubernur Jenderal. Pada tanggal 30 Desember 1861 itu dimulailah babat hutan yang kemudian dinamai Bulak. Menurut orang Jawa itu karena di babat itu terlihat mulak-mulak atau nampak hamparan yang sangat luas. Lalu melanjutkan babat ke sisi utara, ditemukanlah mata air yang ternyata itu rasanya tawar, dan selain itu bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena itu dinamai tempat ini Banyutowo. Jemaat Banyutowo yang dirintis oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung kemudian
menginduk atau menjadi asuhan dari jemaat Mennonite yang berada di Margorejo. Ajaran Kyai Ibrahim Tunggul Wulung itu terdapat dalam kitab suci Perjanjian Baru 2 Korinta. Hendaklah kamu berbuat baik dengan hati yang suci. Hati yang suci itu adalah suka mengampuni, ya, tidak menaruh dendam. Itu segala sesuatu perkara itu, ya satu hari itu harus, jadi tidak ada akar pahit di dalam hati. Kalau Peter Yan itu hanya 5 orang, tapi kalau Kyai Ibrahim Tunggul Wulung itu hampir 3.000 lebih. Sehingga ada sebutan Kristen Jawa dan Kristen Londo. Warga setempat lebih dekat dengan Kyai Tunggul Wulung karena mereka bisa menerima tahu budaya itu ya. Ya orang Jawa kebanyakan kan sudah terlanjur naik Londo gitu menjadi asing ya. Walaupun Peter Jan menyuarakan suara kebenaran, tapi mereka menganggap bahwa Londo ini penjajah. Sinode GITJ terbentuk pada tanggal 30 Mei 1940 di Kelet. Ada 12 jemaat, waktu itu belum bernama, ya. Masih gereja itu aja. Kemudian mengadakan pertemuan di Kelet dan membentuk Patunggilan yang namanya Patunggilan Pasamuan Kristen Toto Injil ing wewengkon Karesidenan Jepara Rembang. Sekarang setelah terbentuknya GITJ menjadi corak Mennonite, menjadi salah satu gereja Mennonite di Indonesia dan menjadi bagian dari MBC, Mennonite World Conference. Ada beberapa tinggalan dari Kyai Tunggul Wulung yang masih dipelihara oleh beberapa gereja, tetapi tidak hal-hal yang berkaitan dengan sinkretisme ya, misalnya dengan klenik itu tidak ada. Cuma mereka kumpul kemudian makan bersama. Kalau orang Jawa mengatakan apa, bancaan apa itu ya, penginjilan yang diawali oleh Peter Anthony Jan atau Peter Jan Junior mendirikan lembaga pendidikan di Margorejo, kemudian berkembang terus, akhirnya ada sekolah-sekolahan Kristen di sekitar Muria khususnya yang bernama Bokri itu, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas SMA. Di bidang kesehatan juga GITJ telah melakukan dari awal berdirinya di Rumah Sakit Donorojo, Kelet, kemudian Tayu. Namun rumah sakit itu sekarang yang terakhir itu tutup sekarang. Kita mengenal ada 4 gereja Jawa yang tergabung dalam BMGJ, Badan Musyawarah Gereja Jawa, yaitu GITJ, GKJW, GKJ, dan GKJD. Untuk GITJ memang menyebarnya hanya di sekitar Muria dan di Semarang ada, kemudian sekarang Salatiga ada, di Jogja dan di Sumatera. Jemaat GITJ ya secara umum itu sudah tersebar kemana-mana memang di berbagai kota di Indonesia ini dan juga menempati posisi-posisi yang cukup strategis juga di lembaga-lembaga pendidikan. Kayak di UKSW itu 1 RT mungkin yang jadi dosen di sana. Itu memang kita harapkan supaya kita memang benar-benar menyatu dengan masyarakat setempat. Kan bagaimanapun juga kita adalah bagian dari masyarakat itu. Kemudian bekerja sama dalam ikut serta memajukan kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara.